Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Dian Kusuma dengan NIM akhir 006, Emma Anissa dengan NIM akhir 036, Eka Aulia dengan NIM akhir 038, Rizky Anindita dengan NIM akhir 040. Di sini kami akan menjelaskan mengenai locomotion dan mechanical functionalities pada shape programmable magnetic miniature robot. Ada 4 bagian utama yang akan kami jelaskan, yaitu ada gerakan di darat, gerakan di air, gerak amfibi, dan fungsi mekanisnya. Nah, robot magnetik sendiri memiliki ukuran yang kecil sehingga membutuhkan berbagai mode gerak untuk beroperasi dalam tubuh manusia. Saya akan menjelaskan mengenai gerakan di darat atau terrestrial locomotion. Ada 2 metode, yaitu yang pertama itu anchor crawling, di mana robot ini menekuk bagian tengah tubuhnya di bawah medan magnet yang kuat. Nah, dari ujung depan dan belakang robot ini berfungsi sebagai jangkar. Namun ketika medannya ini dilemahkan, robot kembali ke bentuk awal dan bergerak maju. Nah, jadi sehingga robot ini sangat cocok untuk permukaan yang tidak rata, tetapi performanya sangat bergantung pada gaya friksi permukaan. Selanjutnya untuk walking robot ini menggunakan kaki-kaki lunak yang berayun seperti pendulum. Nah, kakinya ini bersifat superhidrofobik untuk mengurangi adhesi sehingga bisa berjalan di permukaan yang basah. Nah, robot ini juga dapat melewati rintangan hingga 8 kali lebih tinggi dari tubuhnya. Nah, metode ini lebih stabil dibandingkan yang crawling karena tidak terlalu bergantung pada friksi. Bayangkan ada robot, ukurannya itu sangat kecil. Dia bisa bergerak seperti ikan, kerang, dan juga ubur-ubur. Nah, ketika robot itu berada pada lingkungan yang super lengket, atau kita sebut sebagai low Reynolds number, artinya gerakan bolak-balik biasa tidak akan bisa membuat robot itu maju. Nah, mereka membutuhkan yang namanya undulatory swimming. Mereka membuat gelombang sepanjang tubuhnya seperti ikan. Hasilnya, mereka bisa berenang super cepat, bahkan 17 kali panjang tubuhnya per detik. Dan kerennya lagi, seperti yang pada gambar ini, bisa mengikuti pola. Contohnya pada gambar ini adalah pola tulisan CMU. Yang kedua adalah scallop light motion. Nah, jadi di sini, robot itu pada cairan non-Newtonian, misalnya mukus dan juga darah, mereka tuh akan bergerak seperti membuka tutup tubuhnya. Mereka cukup membuka tutup tubuhnya. Cairan non-Newtonian ini itu akan bisa berubah viskositasnya ketika ditekan. Jadi, robot-robot ini memanfaatkan sifat unik dari cairan tersebut untuk bergerak. Selanjutnya yang ketiga adalah jellyfish like motion atau pool style swimming, di mana robot ini tuh akan memompa air masuk dan keluar sehingga menghasilkan dorongan seperti ubur-ubur ya, ketika ubur-ubur bergerak gitu ya kan. Nah, di situ dengan adanya gaya itu mempermudah si robot ini untuk bergerak di lingkungan yang lebih berat. Pemilihan cara dari robot itu, bagaimana robot itu bergerak, itu harus mempertimbangkan dari segi sifat medianya agar gerakan yang dihasilkan itu lebih efektif dan juga sesuai. Gerakan amfibi nanorobot dianggap penting karena di dalam tubuh manusia terdapat lingkungan padat dan cair. Oleh karena itu, robot medis harus mampu bergerak secara efektif di kedua kondisi tersebut. Pada figur yang ditunjuk oleh huruf A menunjukkan rolling locomotion. Robot membentukkan figurasi seperti huruf C ketika medan magnet diputar. Robot ikut berotasi dan bergerak dengan mekanisme rolling seperti roda. Mode ini memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 150 hingga 213 mm per detik. Pada gambar B terlihat bahwa robot bergerak menggunakan metode two anchor crawling, yaitu kedua ujung tubuhnya bergantian digunakan sebagai jangkar untuk merayap di permukaan yang tidak rata. Pada figur C menunjukkan pergerakan jumping, yaitu robot dapat bergerak lurus ke atas dengan perubahan cepat menjadi bentuk C dan berbalik sehingga ujung tubuhnya menghentak permukaan. Sedangkan pada figur D, untuk menghasilkan lompatan yang berarah, robot terlebih dahulu diputar oleh medan magnet, kemudian ditekuk dan menghasilkan momentum yang horizontal dan vertikal. Pada figur E, robot menggunakan undulatory crawling, yaitu gerakan bergelombang untuk melewati kanal yang sangat sempit. Lalu pada figur F dan G, pada lingkungan air, figur F menunjukkan robot yang berenang di permukaan air menggunakan gerakan undulasi. Sedangkan pada gambar G, robot berenang dalam cairan dengan reaktan pulsatif yang menyerupai ubur-ubur. Nanorobot itu tidak hanya diprogram untuk bisa bergerak di lingkungannya, tetapi juga harus bisa berinteraksi secara fisik dengan lingkungannya. Salah satu contohnya adalah active scaffold pada gambar di samping, di mana ketika dikompresi menggunakan medan magnet, volumenya bisa berkurang hingga 70% yang mengakibatkan payload yang dikandung di dalamnya itu bisa keluar secara terkontrol. Dibuktikan juga dengan mikroskop elektron, di mana pori-pori material bisa mengecil ketika diberikan kompresi medan magnet. Selanjutnya adalah mobile gripper. Mobile gripper ini adalah suatu robot yang bisa menjepit dan membawa, bahkan menyusun batang 3D berukuran mikro dengan sangat presisi. Dibuktikan pada gambar di samping, di mana pada gambar tersebut nano robot ini bisa menyusun batang 3D dengan susunan yang presisi dalam satu baris yang sangat lurus. Selanjutnya ada artificial cilium, yaitu robot tipis yang bisa meniru gerakan silia biologis, di mana pada gambar di samping ini ada 2 gerakan, yaitu power stroke dan juga recovery stroke, di mana ketika power stroke itu silia bergerak dengan sangat cepat yang bisa menggerakkan fluida di sekitarnya sehingga dia bisa bergerak. Sedangkan ketika recovery stroke itu silianya bergerak menuju posisi normal atau posisi awal sebelum dia melakukan power stroke untuk terus menggerakkan nanorobotnya.